Pernahkah kalian merasa menjadi orang tua yang terlupakan? Di saat orang lain dimuliakan, kita justru dianggap tak berarti. Di hari ibu ini, aku hanya bisa menahan air mata ketika melihat anak yang kubesarkan dengan penuh cinta, malah memberikan kemewahan untuk orang lain dan memberiku sekadar hiasan murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kisah inspiratif, kembali lagi di channel penuh cerita nyata yang menguras emosi dan syarat pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru dan menggugah hati berikutnya. Mari kita awali video ini dengan sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari itu seharusnya menjadi hari istimewa bagi semua ibu di dunia, termasuk aku. Pagi-pagi aku sudah duduk di teras kecil rumahku. Aku menyeduh teh hangat dan memandangi langit yang sedikit mendung. Rasanya ada yang kosong di dada, walaupun aku sendiri tak tahu apa. Mungkin karena aku menanti sesuatu yang sebenarnya tak pernah diminta, kehadiran anakku. Lestari, putri semata wayangku, belum juga datang. Di grup keluarga besar, aku melihat saudara-saudaraku sudah mengunggah foto-foto bersama anak-anak mereka. Ada yang dibelikan tas mewah, ada yang makan di restoran bintang 5, bahkan ada yang diberi hadiah motor oleh anaknya. Aku ikut tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Walau di dalam hati aku hanya bisa bertanya, akankah Lestari datang hari ini? Tak lama kemudian, suara mobil terdengar dari depan rumah. Aku langsung bangkit dari kursi kayu reot yang selalu menemaniku setiap pagi. Aku yakin, itu pasti Lestari. Aku tersenyum penuh harap. Dan benar saja, ia turun dari mobil dengan pakaian rapi, wajahnya terburu-buru seperti biasa. Ia melangkah cepat menuju pagar. "Bu, ini aku sempat beliin sesuatu," katanya sambil menyerahkan sebuah kantong kecil. Aku membuka kantong itu dan menemukan bunga plastik kecil berwarna merah muda. Masih ada label harga yang menempel. Tertulis, Rp6.000 dengan spidol hitam. Aku menatap bunga itu dalam diam sejenak. "Selamat Hari Ibu." "Ya Bu, maaf cuma ini. Tadi buru-buru banget," katanya sambil tersenyum. Aku menatap wajahnya, mencoba membaca ketulusannya. Tapi aku tahu betul anakku. Senyumnya memang cantik, tapi sorot matanya tak berbohong. Ia sedang tergesa dan tidak benar-benar hadir di momen itu. Aku tersenyum paksa, mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Ibu suka banget," jawabku lirih. Padahal jujur, ada sesak yang tak bisa kusembunyikan. Aku bukan marah karena hadiahnya murah. Sama sekali bukan. Aku bahkan tak menginginkan apapun, selain kehadirannya yang sepenuh hati. Tapi saat bunga itu kuterima, seperti ada suara kecil dalam diriku yang berkata, "Ini bukan tentang harga, ini tentang rasa dihargai." Belum sempat aku ajak duduk atau ngobrol panjang, Lestari sudah membuka pintu mobil lagi. "Bu, aku nggak bisa lama ya. Mau ke rumah Ibu Arum, mertua aku. Dia bikin acara spesial Hari Ibu, semua keluarga pada kumpul. Nanti aku kirim foto-fotonya ya Bu," katanya cepat, lalu mencium pipiku sekilas. Mobilnya pun melaju pergi, meninggalkan aku berdiri di depan pagar, memeluk bunga plastik murahan itu dalam keheningan. Aku masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah berat. Kutaruh bunga itu di meja ruang tamu, tepat di sebelah foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya. Sore harinya, setelah membereskan rumah seadanya dan menyelesaikan sholat asyar, aku duduk di sofa usang dan membuka ponsel. Tak ada pesan dari Lestari. Tapi ketika ku buka Instagram, hatiku langsung terasa seperti diremas. Di sana, Lestari mengunggah foto dirinya memakaikan cincin pada jari seorang wanita elegan, mertuanya. Di captionnya tertulis, "Untuk ibu mertua terbaik di dunia. Semoga sehat selalu ya Bu. Cincin kecil ini hanya sebagian kecil dari cinta kami." Tanganku bergetar saat melihatnya. Bukan karena cincinnya, tapi karena aku tahu betul merek cincin itu.
Itu bukan cincin kecil. Itu cincin mewah berlian putih, yang setelah kucek harga pasarannya, nilainya mencapai 300 juta rupiah. Mataku masih menatap layar ponsel dengan nanar. Seolah tak percaya dengan apa yang kulihat. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Jemariku gemetar, bahkan sampai ponselku hampir terjatuh dari tangan. Kupandangi lama foto itu. Lestari, mengenakan gaun mewah, tersenyum lebar sambil memakaikan cincin berlian mahal ke jari tangan ibu mertuanya. Ada banyak komentar di sana. Masya Allah, anak menantu idaman. Beruntung banget ya Bu Arum dapat menantu seperti Lestari, dan banyak emoji hati. Aku membaca semua itu dalam diam, sementara air mata sudah mulai menetes satu persatu tanpa bisa kutahan. Bukan karena iri. Tidak, aku tidak pernah iri. Aku hanya merasa seperti dilupakan. Seolah semua perjuanganku membesarkan Lestari dulu telah pudar, dikalahkan oleh kemewahan dan status. Aku yang dulu menggendongnya ke puskesmas saat panas tubuhnya mencapai 40 derajat. Aku yang menjahit sendiri seragam sekolahnya karena tak sanggup beli baru. Aku yang berjalan kaki 2 kilometer untuk menghadiri pentas seni pertamanya. Semuanya kulakukan dengan cinta. Tapi kini, di hari ibu, anak yang kubesarkan dengan susah payah itu memilih memberikan penghormatan sebesar-besarnya pada orang lain. Sementara aku hanya diberi bunga plastik murah yang dibeli terburu-buru di pinggir jalan. Malam itu aku tak bisa tidur. Ku tarik selimut hingga ke dada, memeluk tubuhku sendiri seolah berusaha menenangkan hatiku yang hancur. Aku mencoba berprasangka baik. Mungkin dia terlalu sibuk. Mungkin dia belum sadar. Mungkin aku memang tidak pantas mendapatkan apa-apa. Aku tahu, cinta ibu tidak menuntut balasan. Tapi siapapun, bahkan ibu yang paling sabar pun pasti akan terluka ketika anaknya lebih mementingkan orang lain. Rasanya seperti kehilangan tempat di hatinya. Seperti tak lagi menjadi rumah tempat ia pulang. Paginya, aku putuskan untuk tetap bersikap seperti biasa. Aku tak ingin memancing keributan. Tapi entah mengapa, wajah Lestari dan cincin itu terus menghantuiku. Aku jadi mudah menangis setiap kali melihat lemari yang dulu kubuat dari uang pinjaman demi tempat bajunya. Atau melihat sepeda kecil yang dulu kubelikan dari hasil menjahit malam hari. Kenangan itu datang silih berganti, mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi segalanya untuknya. Tapi sekarang, aku bahkan tak dianggap pantas untuk diberi perhatian yang layak. Sore harinya, Lestari akhirnya datang lagi. Aku mencoba menahan emosiku, tapi begitu duduk di ruang tamu dan melihat bunga plastik itu masih tergeletak di atas meja, hatiku tak kuat. Dengan suara pelan dan bergetar, aku mulai bicara. Nah, ibu lihat fotomu kemarin. Cincin itu, bagus sekali ya. Ibu Arum pasti senang banget. Lestari tersenyum, seperti tidak menyadari makna dari kalimatku. Iya dong Bu. Mertuaku memang suka perhiasan. Lagian itu juga pakai uang suamiku kok. Jawaban itu menusukku seperti belati. Aku tahu suaminya kaya. Tapi aku juga tahu, Lestari bukan tipe yang tinggal diam. Ia pasti ikut memilih, ikut merencanakan, ikut membungkus, ikut memberi. Artinya, ia benar-benar berniat memuliakan ibu mertuanya. Aku mencoba menahan diri. Tapi hati yang telah penuh luka, kadang sulit untuk tetap tenang. Kalimat yang seharusnya kutahan akhirnya keluar juga. Lirih namun syarat makna. Tapi kamu nggak malu, nak? Tanyaku pelan sambil menatap bunga plastik yang masih tergeletak di atas meja. Lestari terlihat bingung. Malu kenapa, Bu? Ia tersenyum tipis, mencoba menertawakan pertanyaanku. Aku menghela napas. Memberikan cincin semahal itu ke Ibu Arum, lalu hanya membawa bunga plastik yang bahkan masih ada label harganya untuk ibu sendiri. Suaraku terdengar tenang, tapi setiap kata yang keluar membawa beban yang selama ini kupendam. Suasana mendadak hening. Lestari tak menjawab. Mungkin ia tak menyangka aku akan menyinggung hal itu. Beberapa detik kemudian,
Ia membuka suara. Ibu jangan baper, dong. Yang penting niatnya. Lagian ibu kan gak suka perhiasan. Aku tersenyum miris. Jawaban yang terlalu mudah untuk sebuah luka yang terlalu dalam. Iya, ibu memang gak suka perhiasan. Nak, tapi ibu masih manusia. Masih punya hati. Suaraku tercekat. Aku menatap mata anakku, berharap ia bisa melihat genangan air mata yang hampir tumpah. Berharap ia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi ibu yang tak dianggap cukup berharga untuk dihormati. Tapi Lestari hanya diam. Ia menunduk, lalu mengganti topik pembicaraan dengan cepat, seolah ingin melupakan apa yang baru saja terjadi. Hari-hari setelah itu, aku menjadi lebih pendiam. Setiap kali mendengar suara mobil di depan rumah, aku masih berharap Lestari datang. Tapi yang datang seringkali hanya bayangan dari masa lalu. Kadang aku termenung lama di ruang tamu, menatap bunga plastik itu. Warnanya memang tak pudar, karena memang tak hidup. Tapi entah kenapa, setiap aku melihatnya, dadaku semakin sesak. Bunga itu seperti simbol. Simbol dari kasih sayang yang tak lagi tumbuh, perhatian yang tak lagi hidup. Seolah Lestari hanya memberiku formalitas, bukan ketulusan. Pagi itu aku bereskan rak buku lama dan menemukan album foto Lestari. Foto-foto sejak bayi hingga remaja. Ada satu foto saat ia kelas 3 SD, berdiri dengan bangga di atas panggung, menerima piala lomba menari. Aku ada di sampingnya, memeluknya erat. Aku ingat saat itu aku hanya punya uang 5.000, tapi tetap kubelikan dia bunga mawar satu tangkai. Bukan bunga plastik, bunga asli, yang wangi dan segar. Karena untukku, hari itu adalah hari di mana anakku membanggakan ibunya. Tapi sekarang, di hari ibu, anakku justru memberiku bunga plastik seadanya. Betapa ironis hidup ini. Dulu aku memberi dengan sepenuh hati meski tak punya apa-apa, kini aku diberi seadanya meski ia sudah punya segalanya. Beberapa minggu kemudian, Lestari datang dengan wajah cerah. Bu, nanti malam ikut aku ya ke rumah Ibu Arum. Ada arisan keluarga, semua ngumpul, katanya dengan semangat. Aku sempat ragu. Aku tak yakin ingin pergi, apalagi ke rumah mertuanya yang selama ini selalu membuatku merasa kecil. Tapi Lestari meyakinkanku. Ayolah Bu, cuma sebentar. Biar ibu kenal juga sama yang lain. Akhirnya aku mengiyakan, meskipun hatiku berat. Malam itu aku kenakan kebaya lama berwarna hijau tua, satu-satunya pakaian bagus yang masih muat kupakai. Aku berdandan seadanya, sedikit bedak dan lipstik. Tak ingin membuat malu anakku. Rumah mertuanya jauh berbeda dari rumahku. Megah, berlantai 3, dengan pagar tinggi dan lampu taman yang terang benderang. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di halaman. Aku menunduk saat masuk, merasa seperti semut kecil yang tersesat di istana raksasa. Begitu masuk ke dalam, suara tawa dan gelak canda menyambutku. Semua berpakaian glamor, aroma parfum mewah menyeruak ke hidungku. Sementara aku, hanya wanita tua dengan kebaya sederhana dan sendal jepit paling bagus yang kupunya. Lestari menarik tanganku masuk, lalu meninggalkanku di pojok ruangan saat ia sibuk menyapa semua keluarga besar suaminya. Aku duduk sendiri, mencoba tersenyum saat beberapa orang menyapaku, tapi semuanya terasa kaku dan asing. Aku sempat mendengar satu bisikan yang tak sengaja tertangkap telingaku. Oh, ini toh ibunya Lestari? Beda banget ya. Saya kira ibunya dari Jakarta juga. Soalnya Lestari, kan sekarang elegan banget. Aku pura-pura tidak dengar. Hatiku mencelos. Aku paham maksudnya. Penampilanku tidak seperti yang mereka harapkan dari seorang ibu mertua modern. Tapi, siapa yang peduli penampilan? Di balik kerutan wajahku ini ada cinta dan pengorbanan yang tak pernah dimengerti siapapun di ruangan itu. Di balik bajuku yang sederhana, ada cerita bagaimana aku membesarkan Lestari seorang diri setelah suamiku meninggal. Dengan menjahit malam, mencuci pakaian tetangga, dan menahan lapar demi anakku bisa sekolah.
Pulang dari acara itu, aku tidak berkata apa-apa di mobil. Lestari pun sibuk dengan ponselnya. Sampai akhirnya kami tiba di depan rumahku. Ia mencium pipiku sekilas, lalu pamit lagi. Saat menutup pagar, aku sempat berkata dalam hati, "Ya Allah, apakah ini balasan dari cinta yang aku curahkan tanpa batas? Apakah aku terlalu berharap?" Di kamar, aku sujud lama dalam solat. Air mataku menetes di sajadah. Aku tahu, aku tidak seharusnya berharap balasan. Tapi aku juga manusia. Ya Allah, hatiku rapuh. Aku hanya ingin sedikit dihargai. Aku tidak butuh cincin berlian, hanya sedikit pelukan dan ucapan tulus dari anakku. "Terima kasih, Bu." Tak disangka, beberapa minggu kemudian Lestari datang ke rumah. Tanpa mobil, tanpa riasan wajah, dan tanpa senyum lebar. Ia datang dengan mata sembab dan napas berat. Aku langsung menyambutnya dengan khawatir. "Loh, kenapa, Nak?" tanyaku sambil memegang bahunya. Ia langsung memelukku erat dan menangis di pundakku. "Bu, maafin aku ya. Aku habis bertengkar sama Ibu Arum. Katanya aku cuma numpang hidup, walau udah beliin dia cincin mahal. Rasanya sakit banget, Bu." Aku mengusap punggungnya perlahan. "Lihat, Nak, cinta itu bukan tentang harga cincin, tapi tentang siapa yang tetap ada saat kamu jatuh. Ibu nggak punya cincin mahal, tapi ibu punya hati yang tak pernah pergi." Kalimat itu membuat tangisnya semakin pecah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis di pelukanku, seperti saat kecil dulu. Sejak kejadian itu, Lestari mulai sering pulang. Tak lagi dengan mobil mentereng atau tangan penuh belanjaan mewah, tapi dengan senyum lelah dan hati yang lebih lembut. Ia mulai memasak di dapur kecilku, membantu menyapu halaman, bahkan mencuci bajuku tanpa disuruh. Tak ada hadiah mewah, tak ada parfum mahal. Tapi kehadirannya, itulah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Sore itu, saat kami duduk di teras sambil minum teh, ia memandangi bunga plastik yang masih tergeletak di meja. "Bu, bunga plastik kemarin, masih disimpan ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Ibu simpan." Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau aku ganti dengan pot bunga hidup, boleh nggak, Bu? Kali ini aku yang rawat." Aku tak bisa menahan tawa dan tangis bersamaan. Aku lus rambutnya. "Boleh, Nak. Ibu senang sekali." Hari Ibu tahun berikutnya datang tanpa banyak kemeriahan. Tak ada kiriman foto dari restoran mewah, tak ada cincin mahal untuk siapapun. Tapi pagi itu, Lestari datang lebih awal. Ia membawa sepiring kue buatan sendiri, coklat lapis sederhana. Di atasnya ada tulisan kecil dari coklat cair, "Terima kasih Ibu, untuk seluruh cinta yang tak bisa aku bayar." Aku memeluknya erat, tak berkata apa-apa. Karena saat itu aku tahu, anakku akhirnya pulang. Bukan hanya raganya, tapi hatinya. Kadang, seorang anak memang perlu jatuh untuk tahu siapa yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan seorang ibu hanya perlu bersabar, karena cinta sejati tak pernah sia-sia.